Hola bestinya Kak Tani. Besti, sidang Nikita pada 2 September 2025 kemarin memang kembali diwarnai beragam perilaku Nikita yang selalu jadi sorotan. Selain penampilannya yang menggunakan batik karena merupakan Hari Batik Nasional, Nikita juga sempat menyampaikan keberatannya karena diduga menyebut JPU yang tengah meminta keterangan dari saksi yang dihadirkan terkait bully dengan mengatakan kalau contoh yang diberikan JPU itu fitnah. Nah, perihal tersebut pun langsung ramai dan ditanggapi oleh Fitri Sahuteru Besti yang tak luput menyoroti hal tersebut dan juga diduga oleh pendukung RG. Orang yang percaya, jadi sudah punya suatu komunitas tersendiri yang banyak mendengarkan, orang banyak mendengarkan dan pasti benar kalau dia mau benar, mau salah pasti benar. Dikaitkan dengan seseorang yang profesinya tidak ada atau tidak bersinggungan dengan hal yang lebih bawahnya. Kalau dari logika hukumnya apakah hal itu masuk dengan posisinya di atas dan di bawah? Tadi kan ada pimpinan dan bawahan. Silakan dilanjutkan. Keberatan karena dia memberikan contohnya fitnah yang kalian. Kalau harusnya saya anak Reza lebih banyak Reza. Silakan dilanjutkan. Reza itu sudah paling figur. Ini ilustrasi dari saya ya, jadi saya tidak ada penunjuk pada orang. Baik, pasal 29 ada ahli yang dilakukan harus dilakukan, yaitu adanya ahli psikologi. Karena ahli yang sudah jawab, ya, Anda akan melibatkan ahli psikologi apapun. ya karena Saudara tidak ada bisa menjawab, ya ahli IT. betul ya. Jadi gitu ya kata saksi ahli. Mantep loh saksi ahli ya, ini miring dulu ah. Jadi gitu katanya kalau yang ngebully itu berjenjang. Dari yang besar ke yang kecil, dari follower yang banyak yang ke follower yang sedikit. Karena katanya kan si duta pemeras ini segala-gala dipercaya sama masyarakat Indonesia. Bahkan katanya dilihat sama penegak hukum. Dilihat pun buat apa? Buat jijik ngelihat status kau itu onar mulu. Kalau kau sama aku dikatakan seimbang pun tidak ya, kau di bawah aku karena hidup aku di dunia nyata. Kalau di dunia maya oke. Di dunia maya aja kau tidak mampu membuli aku. Nah kalau kau sama aku seimbang pun tidak, kau di bawah aku ya di dunia nyata. Kalau orang-orang takut sama kau pantas ya karena mereka mentalnya tidak sekuat aku. Kalau sama aku kau yang kena mental kan. Jaksa fitnah terdakwa cina. Jadi ada yang seru nih pas part saksi IT. Jadi awalnya tuh ahli IT menjelaskan kalau bullying itu nggak mungkin terjadi dari yang kecil ke yang besar. Contoh bawahan ke atasan itu nggak mungkin melakukan bullying, atau adik ke kakaknya itu juga nggak mungkin melakukan bullying gitu kan. Nah terus jaksa tuh nanya kan ke ahli IT pakai perumpamaan, gak sebut nama loh. Jaksa ada nanya nih sama ahli IT, kalau misalnya ada salah satu public figure yang katakanlah followersnya itu lebih besar dan apa yang keluar dari mulutnya itu dipercaya banyak orang, mau benar ataupun mau salah. Apakah itu termasuk ke kedudukan yang ahli jelaskan tadi? Belum sempat dijawab sama ahli, terdakwa keburu ngejawab sendiri. Terdakwa nggak terima, katanya followers dia sama followers korbannya itu setara. Jadi si jaksa tuh fitnah cina. Kata gue mana ada setara anjir, barusan gue lihat followersnya korban itu masih di bawahnya terdakwa. Kata gue ya masalah bullying itu pemicunya bukan semata-mata gara-gara kedudukan atau followers, tapi ini tuh masalah karakter. Malah realita yang terjadi saat ini si miskin yang bully si kaya. Biar si kayanya tertekan, habis itu si miskin bisa dapat keuntungan. Hari ini Kamis 2 Oktober 2025 menjadi persidangan terakhir di mana terdakwa Nikita Mirzani diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi ahli, yang mana keterangan saksi ahli ini dapat menjadi pertimbangan yang meringankan oleh majelis hakim. Sekaligus pemeriksaan terakhir untuk terdakwa Nikita Mirzani. Itu artinya pekan depan, tepatnya Kamis 9 Oktober 2025,
terdakwa Nikita Mirzani akan mendapatkan surat cinta dari jaksa penuntut umum yang akan dibacakan dalam agenda surat tuntutan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akankah dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum yang akan dibacakan pada Kamis 9 Oktober 2025 mendatang, terdakwa Nikita Mirzani akan dituntut dengan tuntutan maksimal atau justru sebaliknya, tuntutan yang ringan? Publik pun bertanya jika dilihat selama proses persidangan dari awal hingga terakhir ini, sulit untuk terdakwa Nikita Mirzani dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutan yang ringan. Tak hanya perihal bully, terkait video pengancaman yang ditanyakan kepada saksi ahli pun diduga ramai, Besti. Lantaran dalam pertanyaan kepada saksi ahli yang dilontarkan JPU ternyata membuat Nikita tertawa. Karena dalam keterangannya saksi ahli menyebut kalau terkait pertanyaan JPU tidak bisa masuk pencemaran dan ancaman pembukaan rahasia. Diduga dalam kasus Nikita menurutnya justru bukan dari pihak pengancam, melainkan melekat pada korban. Meski sempat memanas, namun hal tersebut tetap membuat kedua belah kubu terus berjuang dalam mendapatkan keadilan untuk masing-masing kubunya. Sindo Perajin dan Galih pengacara Nikita yang juga dalam sidang kemarin begitu menjadi sorotan saat meminta keterangan pada saksi ahli tentang postingan dan juga repost yang dilakukan Nikita terkait dengan ancaman pembukaan rahasia terkait dengan dakwaan Nikita tentang pencemaran nama baik. Berikut postingan orang lain yang berisi review suatu produk milik orang lain kan. Kemudian postingan milik orang itu ya dapat diakses oleh orang lain. Saya ulangi, jika seseorang ya si A merepost postingan orang lain yaitu si B yang berisi review produk milik si C. Nah, kemudian review produk yang telah direview oleh si B tadi itu memang sudah dapat diakses oleh orang lain. Kemudian di-repost oleh si A, ya sehingga dapat diakses juga oleh orang lain. Apakah termasuk unsur membuka rahasia seperti yang dimaksud oleh pasal 27 ayat 2? Pasal 27 ayat 1 ini ada dua informasi elektronik, yaitu berkenaan dengan informasi elektronik yang ditransmisikan pertama kali, dan transmisinya itu apabila diinginkan itu akan menjadikan tercemarnya nama baik seseorang. Artinya informasi tersebut rahasia, tidak ataupun belum tersebar luas di publik. Apabila informasi elektronik itu sudah diketahui publik, maka tidak ada lagi makna tentang membuka rahasia. Karena roh dari pasal 45 ayat 1, 45 ayat 10 untuk pasal 27B ayat 1 ini adalah sebenarnya tentang adanya rahasia. Ya, ini produk ini masalahnya di sini. Nah, mulai masalahnya di sini juga. Produk ini namanya Glowing Water Cell. Ya, ini direview oleh seorang bernama Doktik. Ya. Kemudian postingan itu di dalam media sosial beredar kemana-mana, berseliweran kemana-mana. Ya. Nah, salah satunya adalah Nikita Mirzani merepost video yang sudah pernah direview terkait dengan produk ini. Ya. Lalu produk ini ya diketahui adalah produk yang bermasalah. Ya, produk bermasalah. Apa yang bermasalah? Tidak ada BPOM-nya, tidak ada expirednya, tidak ada cara pemakaiannya dan lain sebagainya. Ya. Dan ada jarum suntik dalamnya yang diketahui tidak boleh diperjualbelikan secara bebas. Nah, pertanyaan saya, ketika dokumen atau informasi elektronik tersebut sudah disebarkan terlebih dahulu, sudah dipublik terlebih dahulu, sudah diketahui oleh semua orang terlebih dahulu, ya. Namun oleh kita di repost kembali, ya,
Pertanyaan saya, apakah hal demikian dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk ancaman pencemaran atau bentuk ancaman membuka rahasia dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE ini? Baik, izin menjawab ini. Untuk berkenaan dengan review kotak, untuk dikatakan review kotak itu adalah suatu yang memang niat awal sengajanya itu adalah mempublikasi kotak tersebut. Jadi jelas untuk mereview kotak itu adalah suatu informasi yang memang tujuannya untuk diketahui oleh umum. Sehingga makna dari review kotak dengan kerahasiaan itu tidak lagi relevan. Karena untuk dapat dikatakan suatu yang sifatnya membuka rahasia, artinya sebuah informasi awalnya tidak diketahui. Apa yang membedakannya dengan pasal 369 ayat 2 KUHP? Ya, kalau bertanya mengenai perbedaannya dengan KUHP, jadi harus dimaknai ada 3 hal ini, yaitu 3 yang membedakan. Yang pertama adalah mengenai subjek hukumnya. Di dalam terminologi Undang-Undang ITE menggunakan definisi orang. Sedangkan di 369 menggunakan barang siapa. Artinya mendapatkan pemaknaan subjek hukum yang lebih luas. Lalu ada perbedaan mengenai unsur, yaitu di dalam unsur Undang-Undang ITE terdapat unsur sengaja dan tanpa. Ini menjadi penting. Mengapa? Karena tanpa ada kesengajaan dan tanpa hak, suatu tindak pidana pembunuhan ini tidak terpenuhi unsurnya. Maknanya seperti apa? Artinya sengaja yang seperti kita ketahui adalah mengenai dolus atau offset, di mana apabila suatu perbuatan itu adalah dalam bentuk upah, maka tidak terpenuhi unsur sengaja. Nah, Besti, meski sempat terlihat begitu sumringah atas keterangan saksi ahli yang telah dihadirkan, namun sidang yang berlangsung cukup panjang ternyata membuat kondisi Nikita drop hingga harus dibawa ke ruang kesehatan. Nikita yang terlihat pucat mengaku kalau kesehatan lehernya terganggu karena sudah seminggu belum terapi, Besti. Hal tersebut pun langsung menjadi sorotan.
Ya Besti, semoga Nikita cepat sembuh biar sidangnya yang selalu membuat penasaran dengan endingnya ini jadi ketahuan. Apakah Nikita bakalan terbebas atau justru mendapat vonis yang mengejutkan? Jangan lupa like, subscribe, komen, and share biar dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.